Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak negatif kemajuan teknologi. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nur Maisyarah dengan NIM 14014121210. Yang kedua ada Rizka Diana Safitri dengan NIM 141421211. Yang ketiga ada Nur Alia Noviani dengan NIM 140141213. Yang keempat ada Fernanda Ika Puspitasari dengan NIM 71014120206. Yang kelima ada saya sendiri Muhammad Irfan Alamsyah NIM 71014120223. Dan yang terakhir ada Febi Triwahyu dengan NIM 71014120250. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai dampak negatif kemajuan teknologi bagi kualitas hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yang telah dirasakan secara nyata adalah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah di berbagai penjuru dunia, seperti pemanasan global yang dibarengi dengan penipisan lapisan es dan peningkatan permukaan air laut sebagai salah satu akibat dari penggunaan lemari es dan AC atau air conditioner. Kemudian ada masalah mental. Yang pertama ada antisosial. Misalnya, saat seorang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, kebanyakan pertama kali yang dilakukan oleh orang-orang sekitar adalah mengabadikan peristiwa tersebut dengan gadgetnya sambil menunggu datangnya bantuan dari pemadam kebakaran daripada membantu memadamkan api atau menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Mungkin hal-hal tersebut sering kita lihat di berbagai berita di TV seperti itu, karena kalau kita melihat di berita TV itu banyak orang-orang di sekitar itu banyak yang lebih mementingkan yaitu merekam kejadian tersebut dibandingkan membantu, semisal dalam pemadaman kebakaran itu menyiram, walaupun ya setidaknya usaha sedikit-sedikit. Yang kedua ada kecanduan permainan online, di mana kecanduan permainan online sering terjadi pada anak-anak ataupun remaja, sehingga tidak sedikit anak atau remaja yang berubah menjadi pecandu pemain online sehingga lupa pada jati diri mereka yang sesungguhnya. Mungkin kalau teman-teman sadari bahwa tren mungkin kalau lihat di sosial media kita, yaitu ada istilah namanya bocil FF, yang dimana itu sudah bukan merusak, lebih tepatnya merubah tatanan dari anak-anak kecil zaman sekarang. Dimana kalau kita dulu, anak-anak kecil dulu, waktu kita kecil dulu ya, yaitu permainan kita ada kupak sodor dan lain sebagainya, yang dimana sekarang mulai munculnya gadget seperti permainan nanti ada FF, Mobile Legend, nah kayak gitu. Sering anak-anak tuh lupa waktu, dimana waktu untuk beribadah, waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Yang kemudian ada masalah produktivitas kerja. Perkembangan teknologi sangat membantu produktivitas kerja. Namun, penggunaan teknologi dalam dunia kerja dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh, penggunaan PC untuk keperluan kerja, jika tidak menggunakan dengan baik dan tepat, maka menimbulkan dampak negatif. PC yang seharusnya digunakan untuk keperluan pekerjaan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya membuka media sosial atau situs yang tidak seharusnya. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan mungkin nggak semuanya, melainkan segelintir orang yang malah memanfaatkan teknologi yang ada digunakan untuk kepentingan pribadi. Misal PC kantor digunakan untuk bermain game online, PC kantor digunakan untuk membuka media sosialnya dan lain sebagainya, kayak gitulah. Itu menjadi masalah dalam produktivitas kerja. Kemudian ada dampak negatif kemajuan teknologi di bidang ekonomi dan politik. Nah, dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap bidang ekonomi yaitu menjamurnya produk yang dipasarkan melalui toko serta jaringan online meningkatkan sifat konsumtif masyarakat.
Kemudian makin sedikit tenaga kerja yang dapat diserap karena teknologi mempermudah pekerjaan manusia, akibatnya pengangguran meningkat. Kemudian makin tinggi kualitas iptek tidak dibarengi dengan meningkatnya kemampuan tenaga kerja sehingga tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Akibatnya banyak pengangguran meningkat, kesenjangan sosial makin tinggi. Kemudian ada produk lokal yang tidak bisa bersaing dengan produk impor. Mungkin secara simpelnya, dimana kalau kita melihat dalam pengangguran ya, dimana beberapa pekerjaan sudah mulai tergantikan oleh teknologi. Hal tersebut menyebabkan kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif bagi kita, terutama dimana kita berada di usia-usia produktif yang nantinya bakal bekerja, sedikit was-was dengan adanya hal tersebut. Kemudian ada beberapa uh, produk dari dalam negeri yang sangat sulit bersaing dengan produk-produk luar negeri kayak gitu. Kemudian dengan adanya aplikasi-aplikasi online juga menyebabkan daya konsumtif masyarakat meningkat, kayak dipermudah lah. Misal kita sebut merek saja, penggunaan aplikasi belanja ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut, maka masyarakat itu lebih kayak membeli barang tuh satset lah, yang hal tersebut menyebabkan konsumtif masyarakat itu meningkat secara tinggi. Kemudian ada dampak negatif dari kemajuan teknologi dalam bidang politik. Yang pertama, mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Karena perkembangan iptek mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme akan membawa manusia ke arah kemajuan. Yang kemudian ada munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Kemudian ada membuat stabilitas politik nasional terganggu. Yang terakhir, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoax yang terkait pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, publik figur, hingga mudahnya informasi palsu merebak tak terkendali. Nah, kalau kita dapat melihat di mana yang paling jelas di sini adalah isu hoax, di mana berita-berita hoax itu sangat mudah tersebar di sosial media. Dimana misal hoax itu muncul satu lah, dimana nanti yang lain tinggal menyebarkan dan lain sebagainya. Nah, isu-isu tersebut belum tentu kepastian kebenarannya, melainkan sudah tersebar di mana-mana. Nah, itu kayak mengganggu, bukan lebih mengganggu sih, adalah suatu dampak negatif yang terjadi di mana dalam kemajuan iptek dalam bidang teknologi. Kemudian ada munculnya radikalisme dan terorisme, yang dimana informasi mengenai teroris dan lain sebagainya mudah sekali untuk didapat. Hal tersebut untuk memicu gerakan-gerakan tersebut muncul di kalangan-kalangan remaja terutama.